Fight of Legends, fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Itu sebenarnya nanti gambaran di akhirat. Kalau di dunia kita diberi sakit oleh Allah Ta'ala, di akhirat itu akan dilanjutkan. Saya akan menceritakan tentang biasanya ibu itu kan menginginkan anaknya soleh, kan begitu ya, wajar. Cuma kadang-kadang kita seorang manusia, umat Allah Ta'ala, itu maunya itu sekarang. Nah, kadang-kadang kita, orang tua itu tidak mau mendidik anak dari kecil itu soleh dulu. Jadi, anak itu dibiarin, ngaji ya sana ngaji, kadang-kadang nggak dicek umpamanya. Nah, pada suatu keadaan, ibunya atau orang tuanya itu menginginkan anaknya soleh, anaknya nggak mau. Nah, ini uring-uringan sama aja. Padahal kalau dilacak sebelumnya, ya, kita melihat dari latar belakang sebelum itu, memang nggak taunya orang tuanya tidak berperan. Misalnya. Jadi Allah itu sebenarnya maha mengetahui, sehingga pada waktu anak itu tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya, Allah memberikan ujian. Kalau mamanya kamu pengen anak yang soleh, tapi kamu tidak mau berusaha, sekarang anakmu saya bikin menjadi ujianmu, anaknya ini belum soleh mamanya. Nah, ini menjadi ganjalan bagi orang tua. Makanya banyak sekali orang tua yang belum memahami. Jadi bahwa kalau pengen anaknya soleh, ibunya juga mesti harus ya, soleha. harus, Tidak boleh ya. ibunya ya toleha, anaknya soleh. Bapak Sutarjo yang di Bandung tadi cerita tentang kencing manis ya, diabetes mellitus sama glukoma ya. Diabetes itu biasanya Bapak itu dimiliki oleh seseorang ya. Kalau Bapak ini mau memahami, kita harus menyadari bahwa penyakit itu memang sentilan dari Allah Ta'ala. Apa yang akan dilakukan oleh Allah Ta'ala di akhirat itu akan ditunjukkan di dunia dulu agar orang itu kembali ke jalan Allah. Salah satunya memang itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat 21. Iya. Bunyinya begini ya Bapak ya, mudah-mudahan Bapak memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Artinya adalah, sungguh kami timpakan kepada kamu siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat agar kembali ke jalan yang benar. Nah, sebenarnya siksa besar di akhirat itu anggota badan kita itu yang disiksa nantinya, entah dipotong, entah dihancurin. Nah, siksa besar di akhirat itu akan dimunculkan di dunia. Nah, di dunia inilah karena apa sebenarnya? Di dunia ini harus kita pahami bahwa yang kita sakit apa aja, pusing, tangan ini, kaki ini, sakit perut, itu sebenarnya nanti gambaran di akhirat. Kalau di dunia kita diberi sakit oleh Allah Ta'ala, di akhirat itu akan dilanjutkan. Nah, di dunia sakit kita inilah sebenarnya sudah ada lagi ditulis oleh Allah Ta'ala di dalam banyak sekali firman. Salah satunya adalah surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Nah, jelas sekali bahwa apa saja musibah, apa saja azab yang menimpa kita semua itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita. Nah, perbuatan tangan ini bukan mencuri saja. Tangan ini maksud Allah Ta'ala adalah akhlak perbuatan kita. Mulut kita memaki. Itu mewakili anggota tubuh semuanya. Mewakili anggota tubuh semuanya. Nah, ini saya akan menjelaskan selama ini bahwa ini yang belum kita umat Islam memahami. Bahwa di Al-Quran itu sebenarnya sudah ada. Nah, caranya adalah kembali ke jalan Allah Ta'ala. Makanya di sini saya akan menjawab bahwa selama ini saya itu survei lebih dari 15 tahun, banyak sekali penyakit yang tersembuhkan memang dari perbuatan kita sendiri. Contohnya, namanya Bapak kena diabetes, itu awalnya Bapak itu merasa nasihat atau solusinya itu merasa paling benar dan orang harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti marah. Nah, ini juga nanti sama dokter biasanya kalau kena diabetes, biasanya nanti kena ginjalnya atau kena levernya atau kena jantungnya nanti. Nah, di sini juga bisa kena matanya yaitu glukoma. Nah, diabetes dan glukoma memang ini bisa satu sistem. Kalau diabetes itu nasihat, solusi merasa benar dan orang harus mengikuti keinginan, kalau tidak marah. Nah, kalau glukoma itu adalah keinginan, kalau melihat sesuatu itu
maunya itu marah, walaupun maaf ya Bapak ya, walaupun Bapak diem. Namanya orang marah itu diem kan bisa ya. Iya. Nah, ini yang menyebabkan tekanan bola mata itu meningkat. Nah, di sini menurut catatan medis, tekanan bola mata meningkat itu terjadilah yang namanya glukoma. Nah, di sini sebenarnya sudah ketemu. Iya. Tekanan meningkat itu karena apa? Kalau secara akhlak melihat sesuatu maunya itu jengkel atau marah atau menginginkan dengan amat kuat. Nah, itu tekanan bola mata biasanya tinggi. Makanya kalau Bapak ingin sembuh, kembali ke jalan Allah. Kalau diabetesnya ingin sembuh, berarti jangan merasa solusinya paling benar atau nasihatnya paling benar. Kemudian kalau meminta orang lain menyuruh orang lain berbuat, Bapak tidak boleh marah kalaupun orang tersebut belum mampu melakukan. Entah itu anak, entah itu istri, entah itu siapapun. Nah, glukomanya sama. Bapak jangan melihat sesuatu dengan jengkel. Makanya Allah, maaf ya, Iya. Allah mengingatkan dengan tidak bisa melihat. Saya minta maaf ini Bapak ya. Tapi Bapak bisa melakukan tidak cuma sekali. Tapi berkali-kali lakukan setiap habis sholat sunat tahajud, lakukan. Minta ampun kepada Allah dengan tulus kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan Allah secepat atau lambat Allah akan memberikan kesembuhan Bapak. Baik. Ketulusan Bapak itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Saya akan menceritakan tentang biasanya ibu itu kan menginginkan anaknya soleh. Kan begitu ya, wajar. Cuma kadang-kadang kita seorang manusia, umat Allah Ta'ala itu maunya itu sekarang. Nah, kadang-kadang kita, orang tua itu tidak mau mendidik anak dari kecil itu soleh dulu. Jadi anak itu dibiarin, ngaji ya sana ngaji, kadang-kadang nggak dicek umpamanya. Nah, pada suatu keadaan ibunya atau orang tuanya itu menginginkan anaknya soleh, anaknya nggak mau. Nah, ini uring-uringan sama aja. Padahal kalau dilacak sebelumnya ya, kita melihat dari latar belakang sebelum itu, memang nggak taunya orang tuanya tidak berperan. Misalnya. Jadi Allah itu sebenarnya maha mengetahui, sehingga pada waktu anak itu tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya, Allah memberikan ujian. Kalau mamanya kamu pingin anak yang soleh, tapi kamu tidak mau berusaha, sekarang anakmu saya bikin menjadi ujianmu, anaknya ini belum soleh mamanya. Nah, ini menjadi ganjalan bagi orang tua. Makanya banyak sekali orang tua yang belum memahami. Jadi bahwa kalau pengen anaknya soleh, ibunya juga mesti harus ya, soleha. harus, Tidak boleh ya. ibunya ya toleha, anaknya soleh.